Glikolisis merupakan proses perubahan glukosa menjadi dua molekul asam piruvat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Alur langkah glikolisis adalah 1. Glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan merubah menjadi ADP. 2. Glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfosfruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, fruktosa 1,6-bifosfat (atom 6 atom C) akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Reaksi tersebut dikatalis oleh enzim aldolase. Yang kelima, satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi Yang kelima, satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Yang keenam, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian yang ketujuh, 1,3-bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3-fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang kemudian yang ke-8, 3-fosfoglycerat akan diubah menjadi 2-fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat mutase. Yang ke-9, 2-fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Yang ke-10, fosfoenol piruvat akan diubah menjadi piruvat yang dikatalis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Itulah proses pembentukan glikolisis. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini aku Suci Ramadini bakal ngelanjutin penjelasan dari tahap glikolisis ke tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana dekarboksilasi oksidatif ini merupakan reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida dari suatu senyawa-senyawa yang dimaksud asam piruvat yang terbentuk dari tahap glikolisis. Nah, di sini dekarboksilasi oksidatif ini mengubah asam piruvat menjadi asetil koenzim A, di mana dapat kita perhatikan di sini. Ini adalah struktur dari asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Nih, 1, 2, dan 3. Nah, awalnya yang asam piruvat ini berada di luar, yaitu sitosol, masuk melalui protein transport, yang dimana dia akan melepaskan 1 atom karbon, yaitu karbon dioksida. Nah, kalau kita hitung pada strukturnya, ini
1, 2, dan 3. Nah, ini atom karbon pertama yang dilepaskan CO2, maka dilepaskanlah 1 atom karbon. Yang kemudian mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A, di mana yang mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A itu adalah pada reaksi di mana NAD direduksi menjadi NADH. Pada dekarboksilasi juga terbentuk NADH dari NAD di mana terjadi reaksi reduksi, yaitu pengikatan elektron sehingga menjadi NADH. Nah, di sini H+ ini adalah proton, dan NADH ini elektron ya. Jadi reduksi itu adalah pengikatan elektron. Nah, reaksi inilah yang menyebabkan pirufat berubah menjadi asetil koenzim A. Maka pada reaksi ketiga itu terbentuklah koenzim A, dan yang tersisa hanya 2 atom karbon. Karena tadi sudah melepaskan 1 atom karbon, diubah menjadi asetil CoA. Lalu kalau dilihat dari struktur asetil koenzim A ini, terdapat ada sulfur. Nah, ada atom S yaitu sulfur. Sebenarnya koenzim A ini dalam bentuk tiol atau sulfhidryl koenzim A. Sulfhidryl koenzim A. Nah, ini sulfur yang menyebabkan ada atom S, ada S di sini ya, yang terbentuk jadi asetil koenzim A. Dan dapat kita simpulkan dari semua, asam pirufat yang berada di sitosol memiliki 3 atom karbon masuk melalui protein transport, melepaskan 1 atom karbon, karbon dioksida, lalu direduksikan NAD plus menjadi NADH, yaitu pengikatan elektron, dan terbentuklah koenzim A yang menjadikan asetil koenzim A. Nah, di sini juga menjelaskan sedikit bahwa pirufat ini tadi masuk ke mitokondria, lebih tepatnya itu berada pada matriks ini yang berbentuk labirin, matriks lebih tepatnya seperti itu. Dan maka inilah proses dekarboksilasi oksidatif atau pirufat oksidasi. Dia mengoksidasikan pirufat menjadi asetil koenzim A. Baiklah, mungkin sampai di situ aja. Bakal dilanjutin lagi penjelasan setelah proses dekarboksilasi oksidatif. Oke, saya Suci Ramadini. Sampai di sini. Undur diri. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Lutfi Nurul Padihi dengan NIM A1C419098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus Krebs. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil CoA. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai siklus Krebs.
Nah, seperti yang terletak pada gambar di atas, ini adalah proses dari proses dekarboksilasi oksidatif yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, pada proses dekarboksilasi oksidatif itu dihasilkan asetil CoA. Nah, asetil CoA inilah produk akhir yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, untuk itu di sini ada asetil CoA. Untuk yang pertama yang dibutuhkan yaitu asam oksaloasetat. Nah, asam oksaloasetat ini memiliki 4 karbon, di mana nanti asam oksaloasetat akan bertemu dengan asetil CoA yang memiliki 2 karbon. Nah, pertemuan inilah nanti awal mula terbentuknya siklus Krebs. Nah, dengan adanya 4 karbon yang dimiliki oleh asam oksaloasetat dan 2 karbon yang dimiliki oleh asetil CoA ini akan bertemu dan menghasilkan asam sitrat yang memiliki 6 karbon yang dihasilkan dari 4 karbon asam oksaloasetat dan 2 karbon asetil CoA. Nah, asam sitrat ini memiliki 6 karbon dan lanjut ke proses selanjutnya yaitu menghasilkan asam isositrat. Nah, pada asam isositrat ini tidak ada karbon yang terlepas antara asam sitrat dan asam isositrat. Nah, tidak ada karbon yang terlepas di sini. Sehingganya asam isositrat ini lanjut ke proses selanjutnya dan menghasilkan asam aketoglutarat. Nah, asam asetoglutarat. Nah, dari asam isositrat menjadi asam aketoglutarat ini ternyata menghasilkan 2 NADH. Nah, yang dihasilkan dari NAD. Nah, pada proses ini ternyata ada 1 karbon yang terlepas dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida, sehingga pada asam aketoglutarat hanya tinggal 5 karbon saja. Setelah itu dari asam ketoglutarat lanjut lagi menghasilkan suksinil CoA. Nah, suksinil CoA ini menghasilkan 2 NADH yang dihasilkan dari NAD+. Nah, pada proses ini juga terdapat 1 karbon yang kabur teman-teman, atau yang terlepas dalam bahasa kitanya, yaitu tetap karbon CO2 atau karbon dioksida. Nah, suksinil CoA ini menjadi 4 karbon yang dihasilkan karena 1 karbon sudah terlepas. Nah, pada suksinil CoA ini ada 4 karbon dan proses selanjutnya tidak akan ada lagi karbon yang terlepas. Karena apa? Karena sama dengan asam oksaloasetat tadi, sehingga pada proses suksinil CoA dan seterusnya itu tidak akan melepaskan karbon lagi. Nah, tadi kita melihat bahwa suksinil CoA memiliki 4 karbon. Setelah itu diubah lagi ke proses selanjutnya, yaitu menghasilkan asam suksinat. Nah, pada proses ini antara suksinil CoA dan asam suksinat ini ternyata menghasilkan ADP ditambah gugus fosfat, dan di sini sama hasilnya dan akan menghasilkan ATP di sini teman-teman, atau energi yang akan dihasilkan. Ternyata pada siklus Krebs ini antara suksinil CoA dan asam suksinat dihasilkan ATP. Nah, untuk selanjutnya dari asam suksinat menuju menghasilkan asam fumarat. Nah, dalam proses ini dihasilkan juga FADH2 yang dihasilkan dari FAD. Nah, dari proses ini akan dihasilkan lagi ke proses selanjutnya, yaitu asam malat, dari asam fumarat ke asam malat. Tidak ada hasil yang terjadi di sini teman-teman, karena tadi sudah dihasilkan FADH+ dari FAD. Selanjutnya dari asam malat akan diubah lagi ke proses awal, yaitu asam oksaloasetat. Nah, di mana pada proses ini dihasilkan 2 NADH yang dihasilkan dari NAD+. Nah, pada proses ini nanti akan balik lagi proses yang awal dan akan terus lagi ke proses selanjutnya. Itulah teman-teman hasil dari siklus Krebs, yang dimana siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH, 2
FADH dan 2 ATP serta 4 CO2 dan nantinya 6 NADH dan 2 FADH ini akan diteruskan ke proses selanjutnya yang disebut dengan transport elektron. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah tadi siklus Krebs, di mana nanti akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai transport elektron. Sekian, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya Lutfi Nurpadi dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Bye. Saya akan menjelaskan tentang transport elektron. Ini adalah tahap keempat dari reaksi aerob, di mana NHDH dan FADH2 yang dihasilkan dari tahap yang sebelumnya, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Maka NHDH ini akan berproses menjadi ATP, di mana ATP ini merupakan molekul yang berenergi yang digunakan untuk aktivitasnya. Selanjutnya, transport elektron ini terjadi pada membran mitokondria, di mana terdapat pada lipid bilayer kompleks protein. Di dalam lipid bilayer ini terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquinon, kompleks protein 3, sitrokrom C, dan kompleks protein 4 yang kemudian dan yang terakhir yaitu ATP sintase. Yang pertama saya akan jelaskan tentang NHDH. NADH melepaskan elektron masuk ke dalam kompleks protein 1 dan akan berubah menjadi NAD, yang dimana terjadi pengeluaran satu molekul H+. Dari kompleks protein 1 ini kemudian akan ditransfer ke ubiquinon. Dari ubiquinon ini kemudian akan ditransfer ke kompleks protein 3, di mana pada kompleks protein 3 ini akan mengeluarkan satu molekul H+. Dari kompleks protein 3 ini akan ditransfer lagi ke sitokrom, di mana di sitokrom ini akan ditransfer lagi kepada kompleks protein 4, di mana di kompleks protein 4 ini akan mengeluarkan satu molekul H+. Dari kompleks protein 4 akan dikeluarkan dan ditangkap oleh O2. Kemudian elektron plus ditambah O2 ditambah H2O, H2 plus akan menjadi H2O. Kemudian H plus ini akan masuk melalui ATP sintase, maka dihasilkan satu buah ATP. Di sini terdapat 1, 2, 3 buah molekul H+, di mana 3 molekul H+ ini akan menghasilkan 3 buah ATP. Saya akan menjelaskan tentang FADH, di mana FADH masuk melalui kompleks protein 2 dan kemudian menghasilkan FAD. Selanjutnya ditransfer ke ubiquinon. Dari ubiquinon kemudian akan ditransferkan lagi kepada kompleks protein 3, di mana pada kompleks protein 3 ini akan mengeluarkan satu molekul H+. Dari kompleks protein 3 ini akan ditransfer lagi menjadi ke sitokrom. Dari sitokrom kemudian akan ditransfer lagi kepada kompleks protein 4, di mana pada kompleks protein 4 ini akan menghasilkan satu buah molekul H+. Nah, dari kompleks protein 4 ini kemudian akan ditangkap lagi oleh O2, yang dimana ditambah elektron plus tambah O2 ditambah H+, kemudian akan menghasilkan H2O. Kemudian H di sini tadi akan masuk kembali ke ATP sintase, di mana pada ATP sintase ini akan menghasilkan satu molekul H+ akan menghasilkan satu buah ATP. Nah, di sini terdapat adalah 2 buah ATP, 2 buah H+. Nah, dari dua buah H+ ini akan menjadikan 2 ATP. Yang dapat disebutkan bahwa NHDH akan menghasilkan sebanyak 3 buah ATP, sedangkan FADH+ akan menghasilkan 2 ATP. Nah, jadi perbedaan antara NHDH dan FADH terdapat
pada hasilnya, di mana hasilnya tadi NADH+ terdapat 3 ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 ATP. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa siklus sebelumnya terdapat menghasilkan sebanyak yaitu 36 sampai 38 ATP. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari mitokondria ini serta enzim-enzim di dalamnya. Nah, mitokondria sendiri itu merupakan tempat respirasi sel dan menghasilkan energi berupa ATP. Nah, pada mitokondria ini terdapat struktur-struktur penyusunnya, yaitu membran dalam yang di dalamnya ada batas membran dalam, kemudian membran krista, serta matriks. Kemudian ada ruang antar membran, yaitu di dalamnya terdapat ruang antar krista dan ruang tepian. Kemudian ada membran luar. Membran luar ini terdiri dari protein serta lipid. Kemudian ada porin. Kemudian ada matriks, yang dimana di dalam matriks ini di dalamnya terdapat granula matriks dan DNA mitokondria. Nah, DNA mitokondria ini itu diwariskan ibu. Kemudian ada ATP sintase, itu membentuk ATP pada matriks, serta ribosom, yang dimana ribosom ini terdiri dari rRNA dan molekul protein. Nah, pada membran dalam itu terdapat enzim-enzim seperti rantai respirasi, enzim pada sintesis ATP, dehidrogenase suksinat, dehidrogenase asam keto, dehidrogenase DB-hidroksibutirat, dan transferase asam lemak karnitin. Kemudian pada membran luar itu terdapat enzim monoamin oksidase, tiokinase asam lemak, kinurenin hidroksilase, serta sitokrom C reduktase yang rotenon insensitif. Selain membran dalam dan membran luar, pada ruang antar membran juga terdapat enzim seperti enzim adenilat kinase dan nukleosida difosfokinase. Kemudian pada matriks. Nah, pada matriks ini juga terdapat enzim seperti dehidrogenase pirufat, dehidrogenase isositrat, sintetase sitrat, fumarase, dehidrogenase malat, akonitase, dehidrogenase glutamat, dan enzim-enzim oksidasi asam lemak. Nah, pada matriks ini merupakan enzim yang kompleks. Itulah penjelasan struktur dari mitokondria. Terima kasih. Oh wait, shit.